Utusan PBB potensi pertumpahan darah dan perang saudara di Myanmar tidak terelakkan. Saya menyerukan kepada Dewan ini untuk mempertimbangkan semua piranti yang tersedia untuk mengambil langkah kolektif dan melakukan hal yang benar untuk rakyat Myanmar, serta mencegah sebuah bencana multidimensi di jantung Asia, kata utusan khusus Christine Schreiner Burgener, menurut dokumen yang diperoleh oleh VOA. Schreiner mengatakan hal itu dalam pertemuan tertutup di Dewan Keamanan PBB pada Rabu 31 Maret. Schreiner khawatir konflik itu akan semakin menelan korban jiwa karena Panglima tertinggi militer, Jenderal Min Aung Hlaing, tampaknya hendak memperkuat cengkeramannya. Schreiner merujuk pada peningkatan pertempuran di negara bagian Kayin dan Kachin. Dia juga memperingatkan pembalasan dari 3 kelompok pemberontak etnis bersenjata jika serangan terhadap para demonstran tidak berhenti, sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya perang saudara. Mediasi membutuhkan dialog, tetapi militer Myanmar sudah menutup pintunya ke sebagian besar dunia, terangnya. Tampaknya militer hanya mau berhubungan kalau merasa mereka mampu membendung situasinya lewat penindasan dan teror, lanjutnya. Diketahui, Myanmar terperangkap dalam kekacauan dan kekerasan sejak penggulingan pemerintahan sipil oleh militer pada 1 Februari dan penahanan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi serta pejabat-pejabat tinggi Liga Nasional untuk Demokrasi. Militer mengklaim terjadi banyak kecurangan dalam pemilihan November lalu yang dimenangkan oleh NLD dengan selisih suara sangat besar. Di San Francisco, Vika Ratanapakde, perempuan asal Thailand berusia 84 tahun, meninggal dunia pada 31 Januari lalu setelah seorang penyerang berlari ke arahnya dan memukulnya sehingga jatuh ke trotoar. Keesokan harinya, di kawasan Chinatown di Auckland, seorang laki-laki berusia 91 tahun didorong hingga jatuh oleh seorang penyerang yang kini menghadapi 3 tuduhan serangan berbeda. Eddie Zeng, pendiri New Breed Foundation, mengatakan hal terburuk yang dilakukan satu pihak terhadap pihak lain adalah mengadu domba satu sama lain. Kita juga perlu meminta pertanggungjawaban sistem dan pemerintah terhadap kegagalan mereka menangani supremasi kulit putih dan rasisme sistemik yang terus melanggengkan anti warga kulit hitam dan anti Asia dan menggunakan kami sebagai kendaraan. Tetapi benar-benar berupaya menciptakan peluang terjadinya keterlibatan dan pemulihan lintas budaya, ujarnya. Direktur East Bay Alliance for Sustainable Economy, Sabir Loket, mengatakan saat ini saudara-saudari dan tetangga kami yang berasal dari Asia mengalami kepedihan. Akar penyebab kejahatan dan aksi kekerasan ini sebenarnya karena kurangnya sumber daya. Demonstran di Chinatown mengatakan kebencian dan aksi kekerasan terhadap warga Asia telah terjadi selama beberapa bulan ini dan harus ditangani. Saya lelah melihat semua hal yang terjadi di media sosial. Serangan terhadap warga lansia, melihat mereka luka-luka, melihat mereka dirampok, sungguh menjijikkan melihat semua insiden ini. Saya jadi bertanya, mengapa tidak ada yang dilakukan untuk mengatasinya, ujar aktivis komunitas Amerika keturunan Asia, Jojo Au. Dilahirkan dan dibesarkan di Chinatown, Auckland, Au menggelar aksi pengumpulan dana untuk menyewa petugas keamanan pribadi yang bersenjata guna berpatroli di Chinatown dan komunitas lain di sekitarnya. Yang mengejutkan, ia berhasil mencapai target untuk mengumpulkan $25.000 hanya dalam 1 hari saja, kemudian menaikkan targetnya menjadi $50.000 karena menurutnya memastikan keamanan komunitas itu merupakan misi penting. Jujur saja, saya awalnya tidak menyadari langkah pengumpulan dana ini akan meluas dengan sangat cepat. Banyak orang yang begitu prihatin dengan hal ini dan ingin melakukan sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Saya senang bisa memulai hal ini karena berkat dukungan itu, kini baru pedagang pun merasa lebih aman. Sebagai pembeli atau konsumen, mereka juga merasa lebih aman, tambah Jojo Au. Pada tahun 2020, Stop AAPI Hate
melaporkan pusat ini menerima lebih dari 2.800 laporan insiden bernuansa kebencian terhadap warga Amerika keturunan Asia, di mana 80% kasus ini mencakup serangan fisik. Data Stop AAPHI Hate menunjukkan perempuan dilecehkan atau diserang 2,5 kali lebih sering dibandingkan laki-laki. Stop AAPHI Hate didirikan pada Maret 2020 untuk merespon meningkatnya kebencian terhadap warga asing atau xenofobia akibat pandemi virus corona di Amerika. Badan ini melacak dan menanggapi insiden-insiden kekerasan dan kebencian terhadap warga Amerika keturunan Asia. Akibat insiden bernuansa rasis tahun lalu dan aksi kekerasan terhadap komunis itu tahun ini, komunitas Amerika keturunan Asia kini sangat prihatin dan ketakutan. Mereka tidak tahu apakah kejahatan-kejahatan di jalan yang terjadi saat ini bermotif ras, namun dampaknya sama, yaitu sama-sama menimbulkan trauma. Kudeta militer tuai amarah global di Myanmar. Junta militer malah gelar parade dan pesta mewah. Pembunuhan atas lebih dari 100 pengunjuk rasa anti kudeta di Myanmar telah memicu kemarahan global dengan Menteri Pertahanan dari 12 negara mengutuk militer. Melansir BBC, pada Senin 29 Maret 2021, Amerika Serikat menuduh pasukan keamanan melakukan teror pada hari Sabtu, hari paling mematikan sejak kudeta bulan lalu. Para kepala pertahanan dari belasan negara termasuk Inggris pada hari Minggu mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam tindakan kekerasan militer. Amerika Serikat, Jepang, dan Australia juga termasuk di antara penandatanganan sebuah pernyataan yang mengatakan seorang militer profesional mengikuti standar perilaku internasional dan bertanggung jawab untuk melindungi, bukan merugikan orang-orang yang dilayaninya. Amerika Serikat mengaku ngeri dengan insiden pembunuhan itu. Menteri Luar Negeri Antony Blinken menuduh militer mengorbankan nyawa rakyat untuk melayani segelintir orang. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dia sangat terkejut dengan kekerasan itu dan ataupun Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab menyebutnya sebagai titik terendah baru. Pelapor khusus PBB Tom Andrews menyerukan pertemuan darurat internasional China dan Rusia belum ikut serta dalam kritik yang berarti pengambilan atau tindakan melalui Dewan Keamanan PBB, di mana mereka memiliki veto bisa jadi sulit. Pada hari Minggu, pemakaman diadakan dengan beberapa laporan militer berusaha campur tangan dalam duka tersebut. Lebih dari 400 orang kini telah tewas dalam penindasan protes di Myanmar sejak kudeta pada 1 Februari 2021. Militer gelar parade dan pesta mewah. Militer belum mengomentari pembunuhan tersebut. Pada Sabtu pagi, pihaknya mengadakan parade untuk Hari Angkatan Bersenjata dan mendengar pidato dari pemimpin kudeta Min Aung Hlaing yang mengatakan dia ingin menjaga demokrasi tetapi juga memperingatkan terhadap tindakan kekerasan.